Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita kali ini yaitu tentang indahnya saling menghormati. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, dapat memiliki sikap toleran dan simpati kepada sesama implementasi dari pemahaman isi kandungan surat Al-Kafirun dengan benar. Kemudian dapat mengetahui makna surat Al-Kafirun dengan benar, dapat membaca Al-Kafirun dengan jelas dan benar, dapat menulis surat Al-Kafirun dengan benar, dapat menyebutkan arti surat Al-Kafirun dengan benar, dapat mencontohkan perilaku toleran dan simpati sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Kafirun. Sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Sebelumnya, pada bab ini kita akan membahas tentang pemahaman surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun merupakan surat dalam Al-Quran yang ke-109. Kemudian jumlah ayatnya sebanyak 6 ayat. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dinamai Al-Kafirun karena artinya yaitu orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman dakwah Nabi Muhammad SAW. Membaca surat Al-Kafirun. Agar dapat membaca dengan tartil, ikuti dan cermati tahap-tahap dalam belajar membaca surat Al-Kafirun sebagai berikut. Perhatikan tanda baca fathah, kasroh, dan domah. Kemudian perhatikan tanda baca tanwin, fathah tain, kasroh tain, domah tain, sukun, dan tasjid. Kemudian dalam membaca kalimat bahasa Arab diawali dari arah kanan ke kiri.
Berikut adalah terjemahan dari surat Al-Kafirun, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kemudian ayat yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kemudian ayat yang keenam, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Memahami makna kandungan isi surat Al-Kafirun. Dari surat Al-Kafirun yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa isi kandungan yang tertuang di dalamnya. Antara lain, pernyataan dalam penegasan bahwa umat muslim tidak akan pernah menyembah seperti apa yang orang kafir sembah. Pernyataan dan penegasan bahwa sesembahan umat muslim sangat berbeda dengan sesembahan orang kafir. Kemudian yang ketiga, penolakan atas permintaan orang kafir dalam mengajak umat muslim menyembah apa yang disembah orang kafir. Yang keempat, ajakan toleransi dalam hal menghormati masing-masing ajaran agama dan kepercayaan yang berbeda. Dan yang kelima, surat yang sengaja diulang-ulang ini merupakan penegasan dan memutuskan harapan orang-orang kafir dalam mengajak orang-orang muslim menyembah apa yang ia sembah. Sumber ini diambil dari buku Pendidikan Agama Islam dan buku Pekerti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Portofolio Siswa SD atau MI Pendidikan Agama Islam oleh tim KKG PAI SD atau MI Kabupaten Bojonegoro, dan juga dari Al-Quran dan juga Juz Amma. Setelah memahami dari beberapa materi, ini ada beberapa tugas mandiri yang wajib dikerjakan. Yang pertama, yaitu tugas pertama, yaitu tulislah surat Al-Kafirun beserta terjemahannya. Kemudian tugas yang kedua, hafalkan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Kemudian tugas yang ketiga, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa arti Al-Kafirun? Yang kedua, apa arti surat Al-Kafirun ayat ketiga? Terus kemudian yang ketiga, apakah isi kandungan dalam ayat pertama surat Al-Kafirun? Pertanyaan yang keempat, tulislah teks wala antum abidu nama a'bud dalam bahasa Arab. Kemudian yang kelima ini, lakum dinukum waliyadin, artinya apa? Itu adalah beberapa tugas mandiri yang wajib dikerjakan. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.